Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'in wa tabi'in amma ba'du. Melanjutkan pembahasan yang kemarin tentang sholat istisqa. Hadis dari Anas, wa an Anas anna rajulan. Sebelumnya kita bacaan Fatihah dulu kepada mu'allifil kitab dan ulama-ulama lainnya. Ila hadis Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mulai kitab Bulughul Maram. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Anasin anna rajulan. Wa an Anasin, dan dari Anas anna rajulan bahwasanya seorang laki-laki iku dakhala masuk sapa rajulan. Ada seorang laki-laki masuk al-masjid ing masjid yaumal jumu'ati ing dalam hari Jumat. Wa nabiyyu hale utai kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku qaimun berdiri yakhutubu hale khutbah sapa Nabi. Pada hari Jumat ada laki-laki masuk ke masjid. Nah, pada saat itu Nabi sedang berdiri sedang khutbah. Faqala, lalu berkata sapa rajul, laki-laki tersebut berkata, laki-laki ini qila ismuhu Ka'ab bin Murrah. Ada yang mengatakan namanya adalah Ka'ab bin Murrah. Waqila Kharijah bin Hasan bin Hudzaifah. Ada yang juga mengatakan namanya Kharijah bin Hasan. Laki-laki itu berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, halakat rusak opal amalu piro-piro bondo. Harta bendaku rusak. Wang kotoat, dan putus terhenti opo asubulu piro-piro udan. Opo asubulu piro-piro udan, dan hujan pun terhenti. Fad'u, maka berdoalah sapa Tuhan, sapa engkau Allah yang Gusti Allah Azza wa Jalla. Mohon berdoalah kepada Allah, yughithuna, semoga memberikan hujan sapa Allah ing kita. Yughithuna, semoga memberikan hujan sapa Allah ing kita. Semoga Allah memberikan hujan kepada kita. Akhirnya setelah diminta oleh laki-laki tersebut, farafa'a, lalu mengangkat sapa Nabi, kanjeng Nabi mengangkat yadahin, kedua tangannya Nabi. Tsumma qala, lalu berkata atau berdoa sapa Nabi. Kemudian Nabi berdoa, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Allahumma, ya Allah, aghithna, berikanlah hujan sapa Tuhan ing kita. Allahumma, ya Allah, aghithna, berikanlah hujan sapa Tuhan ing kita. Fadzakara, lalu menyebutkan atau menceritakan sapa Anas al-hadis ing hadis sepenuhnya, fullnya itu. Wa fi'lan iku ing dalam hadis ad-du'a bi imsakiha, kelawan menahan hujan. Nah, dalam hadis yang lebih lengkapnya di situ ada keterangan sahabat yang meminta untuk hujannya dihentikan. Jadi hadisnya agak panjang. Jadi ceritanya itu ada minggu ini, Jumat ini, ada satu orang yang datang sama pada Nabi dan mengadu kalau hujan sudah tidak turun-turun dan harta benda mereka, tanaman dan hewan ternak mereka sudah pada mati atau kelaparan. Akhirnya datang minggu itu, Jumat itu ke Nabi dan memintakan hujan. Lalu Nabi berdoa. Kemudian akhirnya diberi hujan selama 1 minggu. Hujan selama 1 minggu tersebut ternyata ada yang merasa dirugikan. Ada yang sampai ya Allah mengadu pada Nabi. Jumat berikutnya itu mengadu sama Nabi, wahai Nabi, wahai Rasulullah, harta bendaku hanyut oleh air, oleh
oleh banjir. Rumahnya kebanjiran. Jadi saking lebatnya air hujan, akhirnya harta bendanya itu hanyut. Dan meminta pada Nabi untuk menghentikan hujan. Jadi minggu yang lalunya ada sahabat yang meminta hujan, minggu depannya Nabi diminta untuk mendoakan supaya menghentikan hujan. Muttafaqun alaih, memang dalam hadis itu ada Rasul juga meminta untuk menghentikan hujan. Jadi Jumat ini Rasulullah diminta untuk mendoakan hujan, akhirnya didoakan Allahumma aghithna. Lalu minggu depannya Rasulullah dimintakan untuk menghentikan hujan, dimintakan untuk berdoa, meminta kepada Allah supaya menghentikan hujan. Akhirnya Nabi berdoa Allahumma hawalaina wala alaina. Allahumma hawalaina wala alaina. Kalau nggak salah doanya Nabi ketika meminta hujannya dipindahkan, itu adalah Allahumma hawalaina wala alaina. Dalam hadisnya, dalam syarahnya itu Nasul hadis ala du'ail istisqa ala mimbar fi asna'il khutbah yaumul Jumat. Hadis ini menjelaskan mendoakan istisqa, mendoakan minta hujan di atas mimbar ketika di tengah-tengah khutbah Jumat. Wa warada ghairuha fatahsulu hadzal hay'ah ar-ra'isiyah. Akhirnya juga selain hadis ini banyak lagi riwayat-riwayat yang datang, akhirnya bisa dihasilkan disimpulkan semacam ini. Ketika meminta hujan, ayat wa al-imamu ala mimbar yaumal jum'ah. Ketika hari Jumat, imam berdoa di atas mimbar. Seperti yang termaktub dalam hadisnya Anas ini. Wa huwa mujma' alaih. Yang kedua, ayakhruja ila musallal balad kharijaha fayakhtubu wa yusalli raq'ataini wa yad'u. Kemudian keluar ke mushola, ke tempat sholat di daerah tersebut, dan khutbah, sholat 2 rakaat dan berdoa. Ada yang sebelum seperti kita bahas kemarin, meminta hujan itu ada tiga hal, yaitu dengan berdoa pada hari Jumat, kemudian dengan berdoa sambil sholat istisqa, kemudian yang itu adalah al-iktifa bidu'a'il istisqa min duni sholati raka'ataini ba'dahu. Tadi kan berdoa ketika khutbah Jumat dibandingkan dengan khutbah Jumat doanya. Dan yang kedua, istisqa dengan cara sholat 2 rakaat dan berdoa. Yang ketiga adalah al-iktifa bidu'a'il istisqa min duni sholati raka'ataini. Kemudian hanya mencukupkan dengan berdoa saja tanpa ada sholat 2 rakaat, tanpa ada sholat istisqa. Nah, ini adalah semuanya diperbolehkan. Semuanya diperbolehkan. Terus hukum sunnah, artinya dari sini akhirnya sholat istisqa itu hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Nah, ini ada kelanjutannya tentang Rasulullah dimintakan untuk menghentikan hujan pada minggu berikutnya. Terusannya hadis tadi, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Dalam Tsumma dakhala rajulun fil Jum'at al-muqbilah, lalu datang masuk seorang laki-laki pada Jumat depannya. Wa Rasulullah qa'imun yakhutubu, sedangkan Rasulullah sedang khutbah juga. Faqala, lalu laki-laki itu berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, halakat amwal, harta bendaku rusak, hanyut, kena banjir. Fad'allah yumsikuha, maka berdoalah kepada Allah untuk menjaga, untuk
menghentikan atau menahan hujan. Akhirnya qala farafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadaihi, lalu Rasulullah mengangkat kedua tangannya, sumaqallah, lalu Rasul mendoakan, Allahumma hawalaina wala alaina. Nah, berarti dalam hadis ini selain sunnah juga meminta hujan, diperbolehkan pula doa untuk menahan hujan, untuk supaya enggak mendung. Wa hadza yadullu ala jawazi du'a bi kashfil ghaim wal madar idza kathura wa khifa darar. Diperbolehkan mendoakan atau berdoa untuk menghilangkan mendung dan hujan kalau idza kathura, kalau terlalu banyak, au khifa darar, atau memang ditakutkan terjadi darar. Karena ya hujan yang sangat besar juga tidak bisa dapat ditahan atau ditampung atau diterima. Begitu pula hujan yang terlalu kecil. Jadi ya sedang-sedang saja. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anhu, dan dari Anas, anna Umar radhiyallahu taala anhu, dari Umar radhiyallahu taala, dari Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu, kana iku Anas anhu, dan dari Anas radhiyallahu taala anhu, anna Umar, bahwasanya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu iku kana ada sapa Sayyidina Umar iku idza quhitu, ketika paceklik sapa kaum, sapa nas, sapa masyarakat, istasqa, maka meminta hujan sapa Umar bil Abbasi, kelawan lantaran atau wasilah Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib. Wa qala, dan berkata sapa Sayyidina Umar, Allahumma ya Allah, inna kunna nastasqi ilaika bi nabiyina fatasqiyana wa inna natawassalu ilaika bi ammi nabiyina fasqina fayusqawna. Nah, waqala, dan berkata atau berdoa sapa Umar, Allahumma ya Allah, inna, sesungguhnya kita iku kunna, ada sapa kita iku nastasqi, meminta hujan sapa kita, ilaika, maring Tuhan, maring engkau ya Allah, binabina, kelawan lantaran, kelawan wasilah nabi engkau, ketika nabi itu masih hidup. Ini waktu ini Umar melakukan ini ketika nabi sudah wafat, ketika masa kekhalifahan dia. Nabi sudah wafat, akhirnya minta hujannya sama siapa lagi yang mendoakan? Nabi sudah nggak ada. Akhirnya beliau memintakan kepada pamannya Nabi, yaitu Sayyidina Abbas. Akhirnya beliau berdoa dengan itu. Jadi tapi di sini tidak, Sayyidina Abbas tidak mendoakan. Dalam riwayat lain ada Sayyidina Umar itu datang ke Ibnu Abbas untuk mendoakan. Nah, tapi ada riwayat di riwayat ini adalah Sayyidina Umar mendoakan, meminta hujan dengan wasilah Sayyidina Abbas. Redaksinya, Allahumma inna kunna nastasqi ilaika binabina fatasqiyana, binabina kelawan lantaran atau wasilah nabi kita, fatasqiyana, lalu menurunkan hujan sopoh engkau. Dulu kami meminta hujan kepadamu ya Allah lewat perantara Nabi Muhammad, terus engkau menurunkan hujan. Nah sekarang, wa inna, dan sesungguhnya kita ikuna tawassalu, bertawasul atau membuat tawasul atau membuat persambungan sapa kita ilaika, maring engkau, maring Tuhan, maring engkau ya Allah, bi amin nabika, kelawan pamannya nabi engkau, nabimu, kelawan pamannya nabi Tuhan. Nah sekarang kami tawasulnya, lantarannya atau penghubungnya adalah, penghubung kami dengan engkau adalah, penghubungnya adalah amu nabika, pamannya nabi Tuhan. Fasqina, mongko turunkanlah hujan sapa Tuhan ing kita. Itu fasqina, maka turunkanlah hujan sapa Tuhan ing kita. Ini doanya Sayyidina Umar dengan bertawasul kepada Sayyidina Abbas. Akhirnya fayusqawna, lalu diturunkan
kan hujan sopo kaum, atau diberi hujan sopo kaum. Akhirnya dengan doa itu, dengan doa Sayyidina Umar, lalu akhirnya hujan turun. Nah, ini dalam masalah tawasul, dalam masalah kita bisa tahlil ini, diantara beberapa hujahnya dalil ini, diperbolehkannya tawasul kepada orang-orang soleh. Rawahu, meriwayatkan ing hadis sapa Al-Bukhari, Imam Bukhari. Qala Asy-Syafi'i rahimahullah taala, Imam Asy-Syafi'i berkata, amal Abbas radhiyallahu taala anhu fa innahu qala Allahumma lam yanzil bala'un minas samai illa bidzambin wa lam yakshif illa bitaubatin wa qad tawajjaha bi al-qawmu ilaika limakani min nabika wa hadhihi aydina ilaika bidzunub wa nawasina ilaika bitaubati fasqina al-ghaitha. Ini doanya Sayyidina Abbas. Amal Abbas, adapun Sayyidina Abbas, beliau berdoa, Allahumma lam yanzil bala'un minas sama illa bidzambin. Ya Allah, bala, cobaan dari langit itu tidak akan turun kecuali disebabkan oleh dosa. Walam yang kasyif, dan cobaan itu tidak akan hilang illa bitobatin, kecuali dengan tobat. Waqad tawajjaha bi al-qaum ilaika limakani min nabika. Masyarakat menghadap melaluiku kepadamu, limakani min nabika, karena posisi, karena derajatku dari nabimu, yaitu sebagai pamannya. Wa hazi aidina, inilah tangan-tangan kami, ilaika bizunubi, yang penuh dengan dosa, yang menengadah kepadamu. Wa nawasina ilaika bitaubati, dan kami pun bertobat. Fasqina, maka turunkanlah hujan kepada kami, al-ghaith. Fasqina al-ghaith, maka turunkanlah hujan kepada kami. Nah, setelah itu fa'arqat as-sama mithlal jabali, lalu langit mendungnya itu sampai seperti gunung, hatta sibat al-ard, sampai bumi itu gelap, terus hujan. Nah, kejadian Sayyidina Umar meminta hujan kepada Sayyidina Abbas ini pada tahun Ramadan. Tepatnya tahun kana sanata samani asyrota, tahun 18 Hijriah. Ramadan bi fadlil ra wa takhfifil min rahmah sumia al-ambiha lima hasala min syiddatil jadbi fa ghabarat al-ard jiddan min adamil madar. Kenapa kok dikatakan Ramadan? Ramadan itu debu atau ya berdebu karena tanahnya itu saking tidak ada airnya. Tanah pada waktu itu mengering sampai ya debunya itu bertebaran kemana-mana karena tidak adanya hujan. Wa fi hadhil qissah, dalam cerita ini, dalilun ala istishfa' bi ahlil khair, menjadi dalil untuk istishfa', meminta pertolongan, meminta syafaat, meminta pertolongan dengan ahlul khair, dengan orang-orang yang baik, wasolahin, dan orang-orang soleh, wa baitin nubuwah, dan ahlul bait Nabi. Wa fihi fadilatul Abbas, dari hadis ini, dari cerita ini, dari riwayat ini juga merupakan menunjukkan tentang keutamaan atau keunggulan dari Sayyidina Abbas, dan juga wa tawadhu Umar, yang jelas adalah tawadhu'nya Sayyidina Umar. Insyaallah kalau hanya Sayyidina Umar yang berdoa, insyaallah turun. Sahabat, di antara sahabat orang yang perkataannya atau firasatnya kuat itu adalah Sayyidina Umar. Cuman Sayyidina Umar karena masih ada sesepuh di daerah itu, yaitu Sayyidina Abbas, maka memintakan kepada Sayyidina Abbas.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa anhu, dan dari Anas radhiyallahu ta'ala anhu qala, berkata sapa Anas, asobana mengenai ing kita, wa nahnu hale utawi kita iku ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beserta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang mengenai kita? Apa matorun, hujan. Qala, berkata sapa Anas, fahasaro, lalu membuka sapa Kanjeng Nabi saubahu ing bajunya Nabi, hatta aswabahu, sehingga mengenai ing Nabi apa minal matori, hujan. Wa qala, dan berkata sapa Nabi, innahu, sesungguhnya mator iku hadithu ahdin, masa yang baru atau anyar tekane mongso, masa yang baru birobihi, kelawan oleh mewujudkan Tuhan atau Tuhannya atau pangerane mator birobihi, dengan sebab mewujudkannya Tuhannya atau pemiliknya mator. Ya, di sini disunahkan untuk hujan-hujanan. Jadi ceritanya itu hujan-hujanan. Qala Nabi rahimahullah, qaluhu hasaro Rasulullah SAW sabahu hatta asabahu minal matar, faqulna ya Rasulullah lima sana'ta hadza. Imam Nawawi berkata, dalam hadis itu ada kata-kata hasaro, Rasulullah membuka bajunya sampai akhirnya hujan mengenai tubuhnya. Lalu kami berkata pada Rasulullah, lima sana'ta, bertanya pada Rasulullah, lima sana'ta hadza, kenapa engkau melakukan itu? Qala, lalu Nabi menjawab, li'annahu haditsu ahdin birabbihi. Nah, itu lengkapnya. Ada pertanyaan dari sahabat, lima sana'ta hadza, kenapa engkau melakukan itu? Lalu Nabi berkata, innahu li'annahu haditsu ahdi rabbih. Wa fi hadzal hadits dalilun ala qawli ashabina. Ini adalah, hadis ini menunjukkan atau dijadikan sebagai dalil bagi pendapatnya ashabus Syafi'iyah yang mengatakan yustahabbu 'inda awal madar ay yakshifa ghairu 'auratihi liyunala hu al-madar. Disunahkan ketika pertama kali hujan untuk membuka bajunya yang selain auratnya, supaya air hujan itu mengenai tubuhnya. Nah, ini dalilnya ini. Ashabus Syafi'iyah menyunahkan hujan-hujanan pada awal kali hujan turun itu adalah ini hadisnya. Wa an Aisyah, dan dari Aisyah radhiyallahu taala anha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam iku kana ada sapa Kanjeng Nabi tadi ada lagi di sini keterangannya dalam hadis tadi, hujan-hujanan itu annal matar rahmatun minallah, hujan itu adalah rahmat dari Allah. Yustahabbu al-istimdar, sunnah untuk hujan-hujanan, wa huwa at-ta'arrud li isabatil matar jismal insan, yaitu menampakkan mentokakan itu maksudnya ta'arrud, menawarkan dia membuka atau sengaja untuk agar tubuhnya orang itu dikenai air hujan, terkena air hujan. Asabahu, dan juga bajunya qalilan, sedikit saja. Tabarukan bihadzir rahmah wa farhan biha, karena tujuannya tabaruk dengan rahmat ini dan juga sebagai ungkapan rasa senang terhadap hujan atau rahmat ini. Wa an Aisyah, dari Aisyah radhiyallahu taala anha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam iku kana ada sapa Kanjeng Nabi iku idza ra'a, ketika melihat sapa Kanjeng Nabi itu ketika melihat al-matar, yang hujan, ketika Nabi melihat hujan, qala, maka dawuh, maka berkata sapa Nabi, Allahumma shayban nafi'an, Allahumma shayban nafi'an,
Allahumma ya Allah syaiban, semoga memberikan hujan sapa Tuhan kelawan hujan yang deras. Syaiban, semoga memberikan hujan sapa Tuhan kelawan hujan yang deras, nafian, yang bermanfaati atau yang bermanfaat, yang manfaati atau yang bermanfaat. Akhrajahu, meriwayatkan sapa Bukhari Muslim ing hadis. Doa ketika melihat hujan, memintakan hujan itu hujan yang bermanfaat, bukan hujan yang merugikan. Wafil hadis istihbabu hadzal du'a ba'da nuzulil matar. Kesunahan doa ini setelah turunnya hujan. Lil izdiyad minal khairi wal barakah, supaya bertambah-tambah kebaikan dan keberkahannya. Ma'al ihtiras mimma yuhadziru aw yadur, dan juga meminta penjagaan dari hal-hal yang membahayakan dan hal-hal yang mengkhawatirkan. Itu Allahumma berikanlah hujan yang bermanfaat. Itu kan di sisi lain meminta kemanfaatan, kebaikan dan keberkahan, di sisi lain juga berarti meminta penjagaan dari hal-hal yang dikhawatirkan, ditakuti, atau hal-hal yang membahayakan. Di antara karena waktu nuzul ghair, dan waktu turunnya hujan adalah waktu istijabatin lid-du'a, adalah salah satu waktunya diijabahnya doa, salah satu dari waktu-waktu yang diijabah sebuah doa. Ya kalau doa lainnya ya banyak, enggak hanya Allahumma syaiban nafian saja. Kayak kemarin tuh ketika melihat gejala-gejala alam, baik angin maupun gempa atau maupun yang lainnya, kan doanya Allahumma inni a'udzubika atau inna nas'aluka min khairiha wa khairi ma fiha wa ma ursilat bih, wa na'udzubika min syarriha wa min syarri ma fiha wa ma ursilat bih. Atau doa lain, Allahumma inni a'udzubika min syarriha, Allah ya Allah, saya berlindung dari kejelekan atau keburukan, dampak buruk dari hujan. Wa an Sa'din radhiyallahu ta'ala anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa sapa Kanjeng Nabi fil istisqa, ing dalam meminta hujan. Doanya Nabi, Allahumma jalilna sahaban. Allahumma ya Allah, jalilna, semoga meratani atau meratakan sapa Tuhan ing kita sahaban ing mendung. Ya Allah, semoga mendungnya rata kepada kami, di atas kami, kasifan yang tebal, mendung yang tebal, qasifan yang banyak bledeknya, daluqan yang deras, duhukan yang banyak kilatnya. Ya. Nabi doanya semacam itu. Hujan, langit yang mendung, yang gelap, yang rata, banyak bledeknya, banyak kilatnya. Tumdiruna, kang ngudani sapa Tuhan ing kita, yang menghujani sapa Tuhan ing kita, minhu saking sahabat. Rozazan yang deras, keton yang kecil-kecil jatuhnya. Jadi air hujannya itu kecil-kecil, jangan gede-gede, nanti kayak es gitu. Pokoknya kecil-kecil, biar enggak menyakitkan dan biar enggak merusak. Sajelan yang deras, ya zal jalali wal ikram, wahai zat yang memiliki keagungan, wal ikram, dan kemuliaan. Rawahu, meriwayatkan hadis sapa Abu Awanah fi sahihin, dalam kitab sahihnya Abu Awanah. Doanya itu doa ya agak ekstrim. Agak ekstrim kalau menurut kita ya.
Kita kan kalau melihat kilat, meledak itu kan malah takut. Nabi malah meminta. Zakar al-hadis benar syughatan. Dalam hadis ini ya, disebutkan salah satu syughot, salah satu bentuk doa. Wasabaqo fi hadis Anas ad-doa. Dalam hadis Anas juga sudah lewat tentang doa minta hujan, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. 3 kali, salah marrah. Dan juga sudah lewat pula hadis dari Sayyidah Aisyah yang isinya doa itu. Dan nanti ada hadis dari Abu Hurairah tentang masalah doa juga. Fayata'asa biha man yaqumul doa. Maka silakan orang yang mau berdoa tinggal pilih. Tinggal pilih. Wa hadhil ad'iya laysat qasiratun ala majami'il istisqa bal yutlabu min kulli muslim ayyad'u bis-suqya bi nafsihi aidan. Doa-doa ini, doa-doa yang di hadis bukan berarti ketika minta hujan itu hanya terbatas pada doa-doa yang ada dalam hadis ini. Bal akan tetapi setiap orang muslim silakan berdoa meminta hujan dengan doa sesuai selera masing-masing, sesuai dengan apa yang dibisai atau yang dimampui. Misalnya mampunya ini bahasa Indonesia, ya misalnya bahasa Indonesia, ya Allah, semoga hari ini turun hujan yang deras, yang adem. Jadi tidak hanya meminta hujan itu dengan doa-doa yang maksur dari hadis-hadis Nabi ini. Silakan membuat doa sendiri, silakan, nggak apa-apa. Ayat doa bisqiyah binafsi. Wa Nabi Hurairah, dan dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, iku qala berkata sapa Rasul, kharaja keluar sapa Sulaiman, Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman keluar. Ceritanya keluar itu yastasqi, halai meminta hujan sapa Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman keluar, Nabi Sulaiman raja, keluar dari istana ke tanah lapang untuk istisqa, untuk minta hujan. Akhirnya di tengah perjalanan, Faro lalu melihat Nabi Sulaiman itu melihat namlatan ing semut. Ternyata di tengah jalan Nabi Sulaiman ketemu dengan semut. Nabi Sulaiman bisa berbicara dengan binatang. Mukjizatnya adalah kemampuan berbicara dengan berkomunikasi dengan makhluk selain manusia, jin, binatang. Melihat semut yang mustalqiyatan halih melumah, terlentang, terlentang. Ala dhariha ing atase punggungnya namlah. Terlentang itu rafi'atan hale mengangkat qawaimha ing pira-pira sikil atau kakinya semut. Dia semut nggak bisa sih ya kalau kita semut terlentang kan ya. Bagaimana kita menggambarkan semut itu terlentang terus kakinya itu ke atas semua. Jadi semut itu sedang berdoa ternyata. Ila samai, mengangkat kaki-kakinya ila samai ke arah langit, maring langit. Taqulu hale berkata sapa namlah, berdoa semut tersebut, Allahumma inna khalqun min khalqika laisa bina ghinan an suqyaka. Ya Allah, inna sesungguhnya kita iku khalqun, makhluk dari khalqika, min khalqika dari makhluk-makhlukmu. Kami adalah salah satu makhlukmu. Laisa tidak ada iku bina kelawan kita apa ghinan, semugih kecukupan an suqyaka dari hujanmu. Kami enggak merasa tercukupi oleh hujanmu, alias kekurangan air. Lagi berdoa minta hujan semut tersebut. Nah, Nabi Sulaiman tahu semacam itu, faqala lalu berkata sapa Sulaiman. Akhirnya Sulaiman memerintahkan kepada pasukannya, irji'u, pulanglah kalian semua. Udah pulang. Faqad suqitum bid'awati khairikum. Faqad suqitum, maka sungguh diberikan hujan sapa sira kabeh, akan diberikan hujan sapa sira kabeh bid'awati khairikum, sebab doanya selain kalian semua.
kelawan atau sebab doanya kalian semua, selain kalian semua. Udah pulang-pulang, nanti juga akan diturunkan hujan, karena ada selain kalian ada yang juga meminta hujan, yaitu semut tadi. Rawahu meriwayatkan hadis sapa Ahmad bin Ahmad wa sahahahu dan menyahihkan hadis sapa Al-Hakim Imam Al-Hakim. Fi dilalatun ala annal istisqa syar'un qadimun. Nah, dari hadis ini menunjukkan ternyata istisqa, meminta hujan, itu merupakan sebuah syariat sejak dulu, sejak zaman Nabi Sulaiman. Wal khuruj lahu kadzalik, kemudian keluar rumah untuk meminta hujan itu juga sama syariat yang dilakukan oleh Nabi Sulaiman juga. Nah, dari sini ketika semut itu berdoa, berarti wa fihi annahu yuhsinu ikhrajul bahaim fil istisqa. Ketika kita ingin minta hujan, kita keluarkan semua hewan-hewan ternak. Sama seperti semut itu. Mungkin hewan ternak juga akan memintakan hujan. Maka memintakan hujan. Lakin ikhrajul bahaim lil istisqa yakhda'u li awamil bai'ah wal imkanat wa intifa'il mafsada bi aysul imkanat. Tapi mengeluarkan hewan-hewan untuk istisqa itu malah merendahkan menyibukkan petugas-petugas lingkungan, ya karena itu akan jorok. Wal imkanati wa intifa'il mafsadah bi ayyi suratin kana. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Anas radhiyallahu ta'ala anhu, dari Anas radhiyallahu ta'ala anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam iku istasqa, meminta hujan sapa Nabi. Fa asyara, lalu memberikan isyarat sapa Nabi bil dhahri kaffaihi, kelawan punggungnya telapak tangannya Nabi, kedua telapak tangannya Nabi. Ila samai, ke arah langit, itu doanya. Enggak ini. Akhrajahu, meliwatkan hadis sapa Muslim dan Muslim. Ini kondisi tangan ketika meminta hujan. Itu bagaimana seharusnya ketika meminta hujan. Wa fil hadis istihbabu raf'il yadaini fi du'a. Dalam hadis ini menunjukkan berarti kalau doa itu disunahkan mengangkat kedua tangan. Sunahnya wa ana sunnah fi du'a di raf'il balad kal qahti wal marad wa ghairihima ayyarfa'a yadayhi wa yaj'alu zuhra kaffaihi ila sama. Kesunahan ketika berdoa untuk mengangkat supaya bala itu terangkat, supaya ujian, supaya cobaan itu hilang, seperti paceklik atau sekarang mungkin wabah corona, supaya hilang, itu adalah diangkat kedua tangannya dan dijadikan punggung telapak tangannya ke arah langit. Bukan gini. Wa idza da'a li tahsilil mahbub aw li su'ali syai'in ja'ala batna kafaihi ila samai. Nah, kalau berdoa untuk menginginkan sesuatu yang kita senangi, meminta apa? Meminta rezeki, meminta ilmu manfaat, meminta keselamatan, maka dia kedua telapak tangan yang bagian dalam ini diarahkan ke arah langit. Nah, ini yang mengatakan itu banyak ulama. Tapi waqtaru ba'dul muhaqqiqin, akan tapi sebagian ulama muhaqqiqin, ulama-ulama yang ahli tahqiq, ahli mentahqiq permasalahan sedalil-dalilnya, antakuna butunu
huma ila sama'i fi kulli hal. Pokoknya berdoa apa saja itu ya tetap lapak tangannya ke arah langit. Nah, karena mayoritas hadis-hadis yang ada itu secara real begitu. Nabi itu berdoa ya berdoa saja begini. Hanya hadis ini saja yang menjelaskan begini. Sunnahnya semacam itu. Jadi ada dua pendapat. Satu mengatakan jamaah minal ulama mengatakan ketika berdoa raf'ul bala, menghilangkan bala atau mengangkat, minta supaya bala ujian itu dihilangkan, maka tangannya diarahkan ke bawah atau punggungnya ke atas. Tapi sebagian ulama muhaqqiqin itu sama saja. Intinya itu ya kita tetap meminta menghilangkan bala, meminta sesuatu yang kita senang, ya kita meminta ya begini tangannya. Ini Imam Nawawi juga berkata semacam itu. Qala Nawawi as-sunnah fi kulli du'ain li rabbil bala kal qahti wa nahwihi ayarfa yadayhi wa ya'alullahu rakafaihi ila sama'i. Itu ini juga dipilih oleh Imam Nawawi. Waqad jumi'at minha nahwa min salasin hadis. Waqad sabata rafu yadayhi fi du'a fi mawadin ghairil istisqa wa hi aktsar min an tuhsa. Waqad jumi'at minha nahwa min salasin hadis min as-sahihain aw ihdahuma wa dzikr fi akhir bab. Jadi Imam Nawawi juga memilih ketika berdoa begini, bukan begini. Kalau bala Imam Nawawi. Bismillahirrahmanirrahim. Babul libasi, hadza babul libas, wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Na'budu wa nasta'inu ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.